Kantor. Oke, saya mute all semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam kenal bagi ibu bapak yang baru bertemu dengan saya di dunia Zoom. Kita langsung masuk pada pemahaman. Sebenarnya ini saya pernah membuat di YouTube, ya, pernah bikin di YouTube. Jadi untuk mengetahui apa yang sudah pikiran-pikiran saya, kemudian pengalaman-pengalaman saya di dalam menangani pasien-pasien CA, apa saja jenis pasien-pasien CA-nya dan sebagainya. Ini semua murni lewat olah napas. Caranya adalah masuk pada channel YouTube saya, Mas Gunggung. Kemudian di bagian search, ini hanya bisa kalau pakai laptop. Kalau pakai handphone nggak bisa. Ini ketik saja di sini, kelas khusus CA. Lalu enter. Nah, nanti di sini ada beberapa video yang sudah saya buat. Ya. Ini seperti misalnya kelas perbaikan CA, ada CA1, CA2, CA3, ada 3 kelas. Kemudian ada pengetahuan dasarnya. Seperti misalnya begini, di video ini yang judulnya The Power of Stress, ini saran saya wajib ditonton. Wajib ditonton. Ada 5 video. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 video. Ya, 5 video ini wajib ditonton. Yang pertama ada urutannya, ada nomornya. Ini video 1. Ini kan ini kelihatan nih video 1, The Power of Stress. Kemudian video 2, glukosa, olah napas, dan high altitude. Video 3, pembentukan gelombang alfa. Kenapa kita harus pakai gelombang alfa? Kemudian video 4, strategi untuk fight cancer menggunakan olah napas. Dan video 5, bagaimana HRV bisa dipakai sebagai biomarker atau penanda untuk melakukan evaluasi dan prognosis pada cancer. Prognosis itu adalah sebuah intervensi, kita melihat sebuah intervensi apakah membawa perbaikan atau pemburukan. Karena begini, misalnya sebuah intervensi ini menggunakan uji lab. Tentu tidak mungkin kita uji lab dalam waktu cepat. Misalnya kita tanggal 1 uji lab, tanggal 3 uji lab lagi, tanggal 5 uji lab lagi, tanggal 7 uji lab lagi, ya ini akan terus beruntun, nggak mungkin kan. Maka ada cara lain yang lewat alat rumahan, ya ini alat ukur HRV namanya, itu bisa dipakai untuk mengetahui apakah intervensi yang kita lakukan membawa perbaikan atau pemburukan. Contoh, konon katanya, ini hanya ilustrasi saja. Konon katanya ada semacam akar-akaran gitu kan, yang dipakai untuk membersihkan sel kanker. Katakanlah begitu. Kemudian seseorang mengkonsumsi akar ini. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah, pada saat dia mengkonsumsi akar-akaran ini dari hari ke-1 sampai hari ke-30, apakah membawa perbaikan atau pemburukan? Kita kan nggak tahu, ya kan? Kita nggak tahu. Nah, karena kita nggak tahu itulah, maka kita jadi nggak bisa membaca intervensi akar-akaran ini benar nggak sih? Nah, selain dari kita harus menunggu uji lab berikutnya kan. Jangan sampai ketika dilakukan intervensi, lewat akar-akaran dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, begitu di tanggal 30 diperiksa, ceder, langsung naik begitu. Stadiumnya atau langsung naik metastasisnya. Itu kan yang tidak kita harapkan. Nah, HRV ini bisa dipakai untuk mengetahui apakah pergerakan yang kita, intervensi yang kita lakukan pada saat itu membawa perbaikan atau pemburukan dalam periode waktu tertentu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah dua pilihan, intervensinya diteruskan atau dihentikan. Ya kan? Ya ngapain kita harus konsumsi sesuatu yang tiap hari membawa pemburukan terus-menerus? Makin tambah sakit, yang mending di stop aja. Akhirnya bisa situ. Jadi video nomor 5 ini bermanfaat untuk mengetahui sebagai alternatif pengetahuan bahwa ada cara lain. Nah, kita bahas dulu nomor 1, yakni kelas khusus CA. Jadi di kelas khusus CA ini ada apa namanya? Ini saya matikan audionya jadi. Di kelas khusus CA ini adalah penelitian yang saya lakukan, kemudian saya presentasikan di hadapan 3 profesor, 2 PhD, dan belasan spesialis di RSI IYK Madura, kemudian diuji di tempat, setelah itu diuji pada pasien-pasien CA, dan sampai detik ini metode napas itu masih dipercaya oleh rumah sakit di Palembang untuk membantu pasien-pasien CA
mendapatkan pemulihan dan paling tidak layanan-layanan seperti paliatif rehabilitatif, kemudian preventif bagi mereka yang sudah terkena atau yang belum kena. Nah, ini nih profesor semua. Kemudian saya isi, nah ini situasinya. Penanggung jawabnya adalah profesor, doktor, dokter, sudah profesor, dokter, dokter gitu kan. Fauziah Nur Aini Kurdi, spesialis KFR MPH. Beliau yang kemudian mengizinkan metode ini untuk dipresentasikan, lalu kolega-koleganya, termasuk suaminya, termasuk murid-muridnya yang sudah pada spesialis semua itu mendengar. Nah, topiknya adalah mengenai olah napas untuk strategi olah napas untuk cancer. Apa isi agendanya? Agendanya pertama adalah membahas mengenai betapa pentingnya stress management di dalam mereka yang sudah kena CA. Stress management itu penting sekali. Jadi kalau kita benar pada stress manajemennya, maka teknik apa saja itu akan sangat efektif. Tapi kalau stress manajemennya sudah gagal, keliru dari awal, maka teknik apa saja tidak akan efektif. Nanti ada dasarnya. Nah, maka kemarin juga waktu Pak Jarod bikin webinar gitu ya bersama Pak Frederico Wuruntu dan Gafrela ya, Gafrila kalau nggak salah namanya. Kan disebutkan sudah makan clean, ya kan, clean eating, sudah ketat, sudah nutrisi tinggi bergizi, malah kambuh lagi, naik stadium dan metastasis gitu kan. Nah kemudian ketika stres manajemennya diberesin, pikirannya perasaannya diberesin, kemudian latihan olah napas yang ringan saja dalam tanda kutip ringan ya, seperti Zenki misalnya begitu, bisa sembuh, ya kan, dan tidak kambuh lagi sampai sekarang. Dan ternyata disimpulkan oleh Ibu Gafrila pada saat itu bahwa stress manajemen memegang peran yang sangat penting di dalam mengatur anomali sel untuk tetap dorman tidur atau dia menjadi aktif dan reaktif gitu. Jadi bahkan tekniknya sederhana pun bisa. Maka di kelas saya itu diajarkan untuk bagaimana caranya supaya manajemen stres ini menjadi kunci, jadi kunci untuk dilatih. Maka saya beritahu dulu bahwa ada topik yang berhubungan dengan stres dan keyakinan, stress and belief, stres dan perubahan mindset, stres berpikir positif dan imunitas, serta stres dan helping people. Jadi ada 4 hal yang harus dipahami mengenai stress management. Kita lihat stres dan keyakinan. Nah, pertanyaannya adalah, benar nggak sih stres itu bisa bikin mati, bisa bikin sakit, bisa bikin musuh, gitu kan? Nah, kita lihat studinya. Kita lihat langsung ke studinya ya. Studinya, nah, di sini. Oke. Ya. Ini ada studi di Amerika terhadap 30.000 orang dewasa selama 8 tahun, jadi studinya cukup panjang. Studinya adalah untuk menanyakan pada 3 hal berikut ini. Apakah Bapak Ibu mengalami stres dalam kadar yang tinggi, menengah, sedang, atau rendah? Gitu. Kemudian datanya diperbandingkan dengan data kematian indeks di daerah situ. Hasilnya adalah mereka mengalami stres yang tinggi pada tahun sebelumnya, terjadi peningkatan risiko kematian sebesar 43%. Tinggi kan, 43%. Tapi, ada tapinya. Hal itu hanya terjadi pada mereka yang percaya. Jadi dibikin kuesioner kan, apakah Bapak Ibu percaya stresnya bikin mati? Iya, dia jawab iya misalnya. Berarti orang itu percaya stresnya bikin mati, ya kan? Ternyata mati beneran. Ternyata mati beneran. Nah, dia yang menjawab tidak, ya nggak mati, gitu. Nah, jadi dia yang meyakini bahwa stresnya bikin mati, stresnya bikin sakit, bikin pusing, bikin segala macam, malah kejadian. Nah, uji ini, lab ini, kemudian mengubah sudut pandang psikolog di Amerika pada saat itu. Sehingga kita mesti hati-hati dengan keyakinan, dengan belief. Jadi ketika kita stres, kemudian kita meyakini bahwa biasanya begini, jangan-jangan nanti besok nambah nih ukurannya, jangan-jangan nanti nyebar, jangan-jangan nanti, apa nggak dibalik, jangan-jangan bersih, jangan-jangan besok nggak ada, jangan-jangan besok udah bersih, gitu kan, jangan-jangan minggu depan nggak ada metastasisnya, jangan-jangan bulan depan total bersih, ya kan sama aja kan, bedanya jangan-jangan dengan kalimat setelahnya aja. Yang satu jangan-jangan nambah sentinya, jangan-jangan metastasi.
Jangan-jangan nyebar kemana-mana. Jangan-jangan terus begitu. Karena stres dan belief akhirnya kan membentuk keyakinan dia. Dan setiap overthinking yang terbentuk dari narasi atau kata-kata, ya itulah harapan dia. Itulah yang dia yakini kan. Maka sering saya bercandain sama pasien saya yang latihan sama saya. Saya bilang, jangan-jangannya diganti kalimat berikutnya. Gimana mas? Jangan-jangan besok bersih. Jangan-jangan besok nggak ada. Gitu kan. Jangan-jangan besok nggak metastasis. Itu gampangnya begitu. Oke, ini nih hubungan antara stres dan belief. Kemudian ada hubungan antara stres dan perubahan mindset. Jadi ada studi di Harvard, serta diminta untuk melakukan stressful public speaking task. Ya, jadi di sini istilahnya suruh maju ngomong sesuatu yang dia nggak ngerti. Pasti kan deg-degan. Kalau saya disuruh ngomong mengenai mesin mobil, ya tentu saya deg-degan karena saya nggak ngerti mesin mobil. Tapi dikasih tahu pesertanya bahwa kalau lagi posisi stres kayak gitu, jantung berdegup cepat, itu berarti dia siap melakukan aksi. Wah, jika napasnya menjadi lebih cepat karena grogi, udah nggak masalah, Pak. Pokoknya itu kondisi di mana oksigennya akan dikirimkan lebih banyak ke otak Bapak. Wah, gitu. Jadi intinya panitia ngasih tahu, semua kondisi stres yang muncul pada saat itu di panggung akan meningkatkan kemampuan penampilan mereka. Jadi dibikin still yakin saja. Still yakin saja. Nah, menarik hasilnya. Jadi ketika seseorang itu lagi stres, detak jantungnya cepat, pembuluh darahnya menyempit. Nah, tapi ketika kondisi jantung saat stres dipandang sebagai sesuatu yang menyenangkan, having fun, positif, gitu kan, detak jantungnya sama cepatnya, tetapi pembuluh darahnya melebar. Ajaib. Jadi hanya mengubah mindset saja, kita bisa mengubah metabolisme. Ini mindsetnya diubah menjadi positive thinking, positive feeling. Nah, sering saya bilang, positive thinking dan positive feeling. Dia akan menghasilkan positive body. Seperti apa lagi? Nah, di sini ada namanya stres berpikir positif dan imunitas. Jadi ada studi, sederhananya begini. Pada sebuah situasi yang mengancam, yang bikin stres, tetapi terkontrol, maka seseorang terkontrol kemudian durasinya pendek, terkontrol dan durasinya pendek. Seseorang bisa berpikir positif dan bisa mengkondisikan untuk, saya bisa hadapi ini. Nah, gitu kan. Saya bisa hadapi. Contohnya apa? Contohnya misalnya kayak kita rendam telapak tangan kita atau kaki kita ke air es. Nah, kita siapin baskom, kemudian kita taruh es banyak di situ, misalnya satu karung gitu ya, es banyak sekali, lalu kita rendam kaki kita di baskom itu sebatas betis misalnya. Selama berapa lama? Let's say 2 menit. Rendam. Sakit. Oh, sakit sekali pasti. Dingin dan sakit sekali. Tetapi ada batasnya. Ya ini 2 menit. Ada batasnya itu 2 menit. Nah, karena ada batasnya, maka situasi itu disebut sebagai stres yang pendek atau intermittent stress. Dan pada momen itu seseorang bisa latihan. Saya akan kuat, saya akan bisa dan sebagainya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa situasi pada saat itu pendek durasinya, hanya 2 menit. Dia cukup hitung dalam hati atau dia tongkrongin aja 2 menit pasti kelar. Setelah itu diangkat kakinya terus dihangatin lagi selesai. Tapi ini beda ketika misalnya yang dihadapi adalah ancaman yang lebih serius dan persisten. Kayak CA ini. Hari Senin CA-nya masih ada. Selasa masih ada nggak? Masih. Rabu bangun tidur ada nggak? Masih. Siang masih ada nggak? Masih. Sorenya masih ada nggak? Masih. Malamnya masih ada nggak? Masih. Besoknya lagi? Masih terus gitu. Dia lama-lama dia ragu. Karena ancamannya ada terus-menerus. Kalau S tadi ancamannya sakitnya luar biasa, tetapi pendek aja. Cuman 1 menit, 2 menit kelar. Gitu kan? S-nya bisa dibuang. Tapi yang ancamannya persisten, yang tersier itu ajeng. Yang hari ini masih ada, besok masih ada lagi, besoknya lagi masih ada. Nah ini nggak bisa dikontrol, maka biasanya menimbulkan rasa nggak yakin di dalam diri kita, nggak yakin. Nah ini disebut sebagai bias optimisme, bias optimism. Nah bagaimana strateginya? Maka di kelas CA itu nanti akan diajarkan agar kita memecah masalah-masalah menjadi lebih kecil. Kenapa? Karena dalam situasi sulit, optimisme kadang menurunkan motivasi. Kita pengennya ya keluar aja dari permasalahan itu kan, fight or flight gitu kan. Makanya solusi-solusi nggak masuk akal akhirnya bisa bisa masuk ke situ. Disuruh
makan begini dan begitu, yang aneh, hewan-hewan aneh undur-undur misalnya gitu kan. Ya kadang-kadang ya dituruti aja ya. Karena udah hopeless, ya kan? Karena dia udah susah membangun optimisme akibat dari ancamannya itu serius dan persisten. Nah, maka strateginya adalah kita harus mendesain sebuah teknik latihan yang kita dihadapkan pada intermittent stress yang manageable, dan kita selalu jadi pemenang. Dan kita selalu jadi pemenang sehingga otak kita terus-menerus menjadi pemenang dalam intermittent stress itu. Nah, itu yang nanti didesain di dalam kelas CA saya. Gitu, terutama yang di camp ini. Nanti kita akan ajarkan bagaimana beberapa teknik atau pendekatan olah nafas dan yang lainnya yang kita akan pecah permasalahan-permasalahan besar menjadi permasalahan kecil, dan kita akan terus-menerus jadi pemenang di situ. Terus-menerus jadi pemenang di situ secara progresif bertahan. Sehingga otak kita akan bisa kemudian perlahan secara progresif naik, naik, naik untuk melawan yang lebih besar. Jadi kalau mau langsung, ya, ya agak susah ya, gitu. Jadi dipecah-pecah. Dan ini tingkat keberhasilannya lumayan. Oke, kemudian ada lagi pada studi berpikir positif juga sama pada pasien COVID-19 di Amerika. Ini mirip seperti yang tadi. Jadi orang-orang yang merasa sudah divaksin apa gitu kan, merasa sudah tidak mungkin tertular. Dan begitu dia tertular, dia shock. Gitu. Itu bias optimisme. Nah, itu nanti strateginya adalah dipecah menjadi ini yang kecil. Nah, studi yang terakhir yang paling menarik, ya ini hubungan antara stres dan helping people, atau stres dan menolong orang. Studinya di Universitas Buffalo, masih sama, mendata 1.000 orang antara usia 34 sampai 93, menanyakan kuesioner tentang seberapa stres yang dialami Bapak Ibu sekalian. Kemudian ditanya lagi, berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk membantu orang lain, seperti saudaranya, temannya, tetangganya, atau mereka yang tergabung di komunitasnya, terserah. Setelah itu, seperti biasa, datanya diperbandingkan dengan data indeks kematian di daerahnya. 5 tahun, lumayan ya. Hasilnya, mereka mengalami stres berat oleh karena masalah keuangan kah, atau keluarga kah, atau masalah lain, gitu kan, rumah tangga, atau kantor, dan sebagainya, mengalami peningkatan risiko kematian hingga sepertiganya. Jadi sederhananya, sepertiganya mati. Tapi ada tapinya lagi. Hal ini tidak berlaku bagi semua responden. Nah, kok bisa? Iya, mereka yang meluangkan waktu dengan membantu orang lebih banyak menunjukkan statistik penurunan stres yang signifikan sehingga menurunkan drastis angka kematian hingga nol. Jadi sebenarnya bahasa sederhananya bagaimana? Banyak membantu orang lain dapat meningkatkan ketahanan tubuh terhadap stres. Jadi sering banyak nolong orang, bikin kita tidak mati-mati. Ya, sederhananya begitu. Ayo umur panjang, umurnya lebih panjang. Bukan mati-mati, umurnya lebih panjang. Jadi mereka yang meluangkan waktu lebih banyak untuk menolong orang, mungkin pada pikiran, perasaan, tenaganya. Bagi mereka yang pikirannya dikaruniai otak yang cerdas, misalnya begitu, dia bantu kasih solusi bagi orang-orang. Tapi bagi orang yang dikaruniai harta yang bagus, yang banyak, yang baik, begitu kan, yang berkecukupan lah, maka dia bantu dengan hartanya. Mungkin dia dia bayari orang untuk berobat, gitu kan, atau dia dia temani orang yang nggak punya kendaraan, pakai mobilnya, disupirin untuk ke rumah sakit misalnya, atau apa saja. Atau dia tergabung dengan sebuah komunitas seperti komunitas cancer, kan ada banyak tuh, ada konser lavender, ada macam-macam, lalu dia bantu orang-orang yang kesulitan di situ, mungkin bantu dari sisi biaya berobatnya atau keluarganya yang mungkin kesulitan atau subsidi silang untuk obat, apa saja pokoknya. Bantu, maka doing something, helping people, dan itu akan menolong kita. Ini proven by science. Proven by science. Jadi mereka yang meluangkan waktu lebih banyak itu akan lebih banyak kita yang menolong diri kita sendiri sebenarnya. Nah, maka orang-orang seperti Pak Jarod gitu kan, yang mau berbagi, bikin komunitas, mengajak dokter-dokter, bikin video, rekaman, bla bla segala macam. Ya, ya memang orang-orang ini sudah ditunjuk oleh Tuhan gitu kan. Diberi kemampuan untuk meluangkan waktu, pikiran, tenaga, dan biaya. Karena nggak mungkin kalau nggak ada biaya kan, minimal kan paket data gitu kan, bayar wifi, Zoom, waktu luangnya harus di ini kan apa namanya disiapkan. Belum lagi peserta-peserta yang mungkin akan mau ribetin gitu kan, ribet untuk
WA harian mungkin ratusan ya, kayak saya aja setiap hari paling enggak ya seratusan WA. Ya lama-lama kan kerasa juga kan ya, karena memang saya fokusnya di sini jadi saya latih semua. Kalau kayak Pak Jarod kan agak berbeda. Sudah diinformasikan tidak melayani jabri-jabri yang aneh-aneh yang selalu umum dan sebagainya. Silakan tanya jawab di grup atau mungkin di apa namanya Zoom-nya, sesi Zoom. Nah, jadi kalau kita sedang sakit berat yang mungkin dirasa belum sembuh-sembuh, maka helping people barangkali saja bisa jadi faktor X yang membuat tingkat kesembuhan itu. Jadi lebih baik gitu kan, sesuai dengan kemampuan kita, apakah dari sisi kemampuan pikiran, tenaga maupun biaya. Bantu saja orang. Nah, pertanyaannya adalah ilmuwan memperbandingkan dan bertanya-tanya, kenapa kok bisa berbeda? Kenapa bisa berbeda antara yang tidak helping people dengan helping people? Di mana bedanya? Ternyata ini terkait dengan hormon stres. Hormon stres itu secara konsep ada dua, yaitu hormon stres individual secara kategori dan hormon stres sosial. Hormon stres individual itu contohnya adalah, nah ini dia, adrenalin, noradrenalin, dan kortisol. Apa maksudnya hormon stres individual? Ya, ini ketika hormon itu keluar, maka dia hanya mempengaruhi dirinya sendiri. Berpengaruh pada dirinya sendiri. Dan hormon stres sosial adalah ketika itu keluar, maka dia dapat berpengaruh pada orang lain. Nama hormonnya adalah oksitosin atau hormon cinta. Nah, maka kalau kita lihat pada semua tradisi, cinta itu adalah tingkat yang paling tinggi. Yang tingkat paling tinggi. Kenapa? Karena tubuh manusia terjemahkan sebagai oksitosin, dan ini hormon yang luar biasa. Ketika hormon oksitosin ini keluar, maka dia bisa menegasikan, gampangnya begitu. Ini kita lihat ya. Ketika oksitosin ini keluar, maka dia bisa menegasikan. Menegasikan apa? Menegasikan semua hormon-hormon stres individual itu. Karena dia punya fungsi sosial, dia bisa memperbaiki naluri sosial, dia bisa memperkuat hubungan sosial, dia bisa meningkatkan empati. Kalau ini keluar, ya, kalau ini keluar. Nah, karena ini stres hormon, maka kapan dia dipicu oksitosin ini? Dia dipicu adalah kita lihat dari sini, dia dipicu oleh mekanisme feedback positif. Dia dipicu oleh mekanisme feedback positif. Mas sama nggak? Ketika misalnya sekarang nih saya lagi nonton video Mas Agung nih kan lagi live. Terus saya langsung berpikir positif, positif feeling dan positif thinking misalnya begitu. Sama nggak? Keluar nggak oksitosinnya? Nggak keluar. Kenapa? Karena pada saat itu kita tidak sedang stres. Jadi harus ada kondisi stres dulu. Ketika dalam kondisi stres baru kemudian kita bisa positive feeling dan positive thinking, baru pada momentum itulah oksitosinnya keluar. Karena dia bagian dari stres hormon. Tapi kalau sekarang kita lagi nggak stres, kemudian tiba-tiba muncul, kita pengen munculkan ketenangan atau kebahagiaan atau rasa senang, gembira, sukacita, ya jenis hormonnya beda yang keluar. Mungkin namanya endorfin, atau mungkin namanya serotonin, atau mungkin namanya dopamin, dan seterusnya. Tapi kalau dalam situasi stres, kemudian seorang itu tetap bisa berpikir positif, maka pada momentum itulah oksitosinnya keluar. Nah ini, jadi oksitosin inilah yang membuat kita memiliki resilient atau ketahanan stres, ketahanan stres. Nah, seperti itu. Ini untuk yang video yang pertama. Jadi sekali lagi saya recap untuk hubungan antara stres dan belief, stres dan keyakinan. Yang kedua adalah stres dan positive mindset. Yang ketiga, stres dan bias optimisme. Dan yang keempat, stres dan helping people. Jadi kalau empat jenis stres ini kita praktekkan, bagaimana cara mempraktekannya? Stress and belief, stres dan keyakinan. Berarti kita harus membangun sebuah keyakinan bahwa semua kondisi stres, karena sakit stres ya, CA juga masuk pada kriteria stres, itu adalah sesuatu yang nanti akan menguatkan, gitu kan? Ini sesuatu yang tidak akan membuat saya cepat mati, tapi akan membuat saya produktif, akan membuat saya menjadi lebih baik, dan seterusnya. Itu stress and belief. Kemudian kedua, stress and positive mindset. Jadi dengan adanya sakit ini, ya udah kita anggap saja bahwa saya dilindungi oleh Tuhan untuk tidak melakukan kejahatan, ya kan? Karena kalau orang sakit itu nggak mungkin dugem
Orang sakit nggak mungkin berbuat jahat, ya paling minimal ya kita bisa melakukan hal-hal positif lainnya lah. Kita bisa nulis lebih banyak, kita mungkin bisa bikin video, let's say video yang menginspirasi orang-orang gitu kan. Atau mungkin kita bisa bersilaturahmi ketemuan sama orang-orang yang lebih susah dari kita jadi bisa nolong orang, ya kita ambil positifnya aja. Karena orang-orang sakit pasti dilindungi pada suatu sisi dari sebuah tindakan-tindakan jahat, tindakan-tindakan kejahatan, karena dia nggak punya kemampuan untuk melakukan itu. Iya kan, ya kebayang kalau orang cuma bisa berbaring saja, ya kan, tentu dia tidak bisa melangkahkan kakinya untuk ke sana kemari. Nah, tinggal nanti pada momentum itu, ketika semua mobilitas berkurang, panca indera menjadi aspek yang diperhatikan. Jangan sampai udah sakit, gitu kan, berat, tetapi lisannya masih nyakitin orang, gitu kan, lisannya masih bohongin orang, nipu dan sebagainya. Jahat lah lisannya. Atau mungkin pendengarannya dia tidak memfilter apa-apa saja yang bisa dia mau dengar dengan yang baik-baik saja. Atau pandangan matanya dia tidak bisa memfilter supaya yang bisa disensor oleh matanya adalah yang baik-baik saja. Tapi dia gagal untuk mengkondisikan positif feeling dan positive thinking pada saat itu. Nah ini antara stres dan positive thinking. Lalu yang ketiga stres dan bias optimisme. Jadi walaupun kita ada massa di badan berupa senti dan sebagainya, ya udah diterima aja. Dan kita melakukan upaya-upaya untuk selalu jadi pemenang pada intermittent stress yang nanti dirancang dalam bentuk satu set latihan. Latihan itu dilakukan setiap hari sedikit demi sedikit. Dan nanti ada teknis-teknisnya yang akan saya jelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan kita terus-menerus jadi pemenang. Jadi mental ini adalah mental seorang pemenang. Mental seorang pemenang. Contoh nih, contoh ya, contoh. Misalnya tahan napas 45 detik contoh saja. Atau tahan napas 30 detik. Berhasil tidak? Oh berhasil. Ya berarti itu jadi pemenang loh. Atau tahan napas 60 detik. Berhasil tidak? Oh berhasil. Berarti kita jadi pemenang. Setiap kali kita berhasil seperti itu, dopamin akan rilis. Nanti ada pelajarannya mengenai bagaimana pengaruh hormonal terhadap imunitas. Karena ini salah satu yang nanti akan bisa dipakai untuk mematikan sel CA, yakni dengan kelahiran atau kemunculan atau melimpahnya sel imun tertentu. Nanti kita jelaskan. Nah, baru yang ketiga tadi sudah, yang keempat help, stress dan helping people. Nah, kita dalam posisi sekarang ini tinggal tanya, kita bisa tidak nolong orang? Gitu ya. Bisa tidak? Waduh, masa aja lagi kesakitan. Untuk nolong diri sendiri aja susah. Gitu kan. Apalagi nolong orang. Kan. Gampangnya banyak orang ngomong gitu kan. Ya justru proven by science, orang lagi kesusahan dirinya tapi dia diberi karunia Tuhan memiliki kemampuan yang lebih pada pikirannya, pada perasaannya, atau mungkin pada raganya, atau pada tindakannya, atau pada hartanya. Ya bantu atau kasih apa namanya bantuan pada orang-orang sesuai dengan kemampuan yang sudah Tuhan berikan pada saat itu. Iya kan? Paling minimalnya lisannya dijaga untuk tidak nyakitin perasaan orang, gitu kan? Nah, itu dia sedang sedang menolong diri sendiri. Karena proven by science tadi, kalau kita nolong orang, kita sedang menolong diri sendiri. Udah sakit, jahat. Wah, ya wes. Iya kan? Janganlah, jangan. Karena itu proven by ini semua by science semua. Oke, seperti itu. Lalu kemudian yang kedua, kedua ini video yang berhubungan dengan, itu bisa ditonton detailnya ya. Strategi umum. Ya, strategi umum saya akan ya. Strategi umum bagaimana saya melakukan pembalikan pada kanker paru-paru stadium 4 yang sudah divonis 2-3 bulan lagi orang meninggal, kemudian bisa pulih, sekarang bisa umroh, bisa kemana-mana, udah hidup secara normal. Nah, inti dari video yang nomor 2 ini adalah bahwa memang ada hubungan antara kanker dan metabolisme glukosa. Ada hubungannya dan erat sekali hubungannya. Contohnya misalnya dengan nah, payudara. Jadi ketika sel kanker payudara dikasih glukosa, dikasih gula, gampangnya begitu, maka dia akan langsung berkembang biak dengan sangat cepat. Tapi sekali lagi, bahwa glukosa itu memang makanan alamiah tidak hanya untuk CA, tapi juga untuk sel-sel kita yang lain. Itu perlu dipahami. Jangan sampai kita terjebak pada kondisi yang disebut dengan depresi diet atau depresi makan. Itu. Jadi jangan sampai kita terjebak pada kondisi
tulis di sini ya, di layar. Kondisi yang disebut dengan depresi diet atau depresi puasa. Itu depresi diet, giliran mau makan, stres, pusing. Jangan-jangan yang saya makan nih gulanya naik. Wah, pusing dia milih makanan. Wah, pengen makan aja pusing, stres sendiri. Ya udah gulanya naik gara-gara nggak makan. Justru stresnya itulah dia naikin gula lewat proses namanya gluconeogenesis. Demikian juga depresi puasa. Begitu udah puasa enak, waduh enaknya di puasa panjang. Tapi lama-lama dia mulai takut kalau terlalu panjang terlalu lama makin habis badan gitu kan. Udah puasanya bikin takut. Kemudian begitu pengen makan juga tambah takut karena nanti gulanya naik. Nah ini nih depresi dia depresi puasa. Jadi ini sekali lagi memang studinya memang seperti ini bahwa ada hubungan erat antara kesulitan untuk inian CA dengan sebaran glukosa. Kemudian ada hubungan dengan pH. Nah ini yang sering sekali di apa namanya dimunculkan ya di baik di tes maupun di tempat lain. Teknik-teknik seperti Wim Hof ini terbukti untuk menaikkan pH. Jadi ini bisa dipakai atau untuk sebagai bantuan. Karena terbukti bahwa ketika yang warna merah ini tumor itu dia diubah lingkungan pH-nya, maka makin lama dia makin hilang. Yang hijau ini pH, yang merah ini adalah tumor. Nah, jadi ketika tumornya makin hilang, pH-nya makin basah atau makin tinggi. Tapi sekali lagi, pH ini adalah environment yang gampang sekali berubah. pH dari environment yang gampang sekali berubah. Jadi, tidak menjadikan melulu pH sebagai pengetahuan untuk membereskan CA. Ada faktor-faktor lain seperti yang saya bilang tadi mengenai menjaga perasaan, keyakinan, positive feeling, positive thinking, bias optimisme, dan sebagainya. Itu tidak kalah penting dibandingkan pH. Kemudian mengenai ketinggian. Jadi ada hubungan antara cancer dan ketinggian. Jadi mereka yang hidup di lingkungan ketinggian, high altitude, itu memiliki tingkat resiko CA yang lebih rendah. Kayak kita sekarang kita di Jakarta, misalnya saya di Jakarta hidup di permukaan yang normal ya. Tapi kalau saya naik ke Gunung Mount Everest, gitu kan, dan saya tinggal cukup lama di sana, maka saya punya potensi untuk menurunkan CA secara alamiah. Akibat dari ketinggian. Jika ketinggian, otomatis apa namanya terjadi penurunan oksigen, sehingga sel harus beradaptasi ulang dengan oksigen minim. Nah, maka teknik yang untuk naik ketinggian disebut sebagai intermittent hipoksia. Jadi sering kita dengar, kan? Siang. Nah, ini teknik yang membuat kita mampu untuk mengkondisikan sel mengurangi oksigen. Sehingga dia harus melakukan adaptasi ulang, seperti misalnya angiogenesis atau pembentukan jaringan pembuluh darah yang baru, otomatis untuk menyesuaikan. Kemudian ada juga ketika hipoksia, dia akan melakukan transkripsi genetik untuk melakukan ini dan itu, termasuk bisa mematikan atau memunculkan respon sel imun yang disebut dengan natural killer cell. Jadi ketika seorang jatuh hipoksia, terjadi short term stress. Dan hormon short term stress itu namanya adrenalin. Nah, ini short term stress. Nah, ketika adrenalin itu keluar secara melimpah, maka si molekul adrenalin akan hinggap pada reseptor, dia akan hinggap pada reseptor namanya adrenergic, nama reseptornya. Apa dilakukan reseptor adrenergic? Dia akan meningkatkan produksi NK cell atau natural killer cell. Ketika natural killer cell itu keluar, maka natural killer cell inilah yang dipakai untuk membunuh sel kanker. Urutannya begitu. Jadi ketika seorang itu mengalami intermittent hipoksia, terjadi kondisi stres. Ketika stres naik, maka short-term stres hormonnya akan naik. Hormon individual yakni adrenalin. Adrenalin naik, melimpah, dia akan hinggap pada reseptor adrenergik di permukaan sel. Jadi kalau digambarkan, misalnya anggaplah adrenalin bentuknya bulat begini ya. Kemudian di sini ada sel, lalu di sini ada reseptor adrenergik yang bentuknya kayak gitu. Lalu si adrenalin akan hinggap di sini. Nah, ketika dia hinggap di sini, maka dia akan kirim sinyal
ke dalam inti sel tadi. Inti sel itu nanti kemudian akan melakukan transfungsi genetik dan memproduksi NK sel. Berikutnya NK sel inilah yang untuk fight atau kill cancer. Ini kuncinya adalah semua molekul yang bisa diterima oleh reseptor adrenergik. Nanti akan saya jelaskan molekul-molekul apa saja dan pengkondisian bagaimana saja yang membuat molekul itu keluar, ya kan? Lalu dia hingga pada reseptor adrenergik yang kemudian memproduksi NK sel untuk fight atau kill cancer. Oke, lanjut ya. Nah, ketika sel seseorang itu naik ke ketinggian, ada beberapa jenis tipe kanker tertentu yang sangat sensitif. Ya, yang sangat sensitif terhadap ketinggian. Apa contohnya? Yang pertama adalah kanker paru-paru, yang kedua adalah kanker payudara. Jadi dua jenis kanker ini sangat sensitif terhadap ketinggian. Maka studi kasus saya kebanyakan yang berhubungan dengan kanker payudara itu memiliki tingkat probability paling besar untuk diobati atau disembuhkan dengan teknik yang menaikkan sel ke ketinggian, sejenis Wim Hof. Jadi sekedar diketahui bahwa teknik-teknik seperti Wim Hof, yang pertama adalah Wim Hof itu sendiri, ini alternatif tekniknya ya. Yang kedua namanya Bastrika, yang ketiga namanya kapal bati, yang keempat namanya Getumo, yang kelima namanya napas ritme. Nah, kenapa masuk? Karena saya punya teknik yang sejenis dengan Wim Hof. Jadi lima ini, satu, dua, tiga, empat, lima, Wim Hof, Bastrika, kapal bati, Getumo, dan napas ritme ini memiliki karakteristik untuk membentuk interferon hipoksi atau menaikkan sel ke ketinggian. Nah, lima jenis ini sangat sensitif dengan kanker paru-paru, kanker payudara. Kalau mau dilakukan rutin. Kenapa? Ya jurnalnya bilang begitu. Untuk setiap kenaikan ketinggian 1000 meter, terjadi penurunan potensi pembentukan kanker paru-paru sebanyak 12,7%. Jadi lima teknik ini, Wim Hof, Bastrika, kapal bati, gitu, dan napas ritme ini bisa dipakai untuk melakukan perbaikan ketika dia bisa kita buktikan naik ke ketinggian. Bagaimana cara kita membuktikan naik ke ketinggian? Gampangnya adalah ketika SpO2-nya berhasil diturunkan kan gitu. Gampangnya begitu. Jadi semua teknik yang bisa menurunkan SpO2 secara cukup ekstrim, maka dia bisa punya potensi untuk melakukan perbaikan. Nah, pada jenis-jenis kanker tertentu seperti kanker paru-paru ini dan kanker payudara memiliki efek yang sangat signifikan terhadap perubahan ketinggian. Itulah kenapa lima teknik tadi, Wim Hof, Bastrika, kapal bati, Getumo, dan napas ritme punya potensi besar ya, untuk melakukan perbaikan, khususnya pada kanker paru-paru dan kanker payudara. Untuk kanker yang lain, ya kita berdasarkan pengalaman ada beberapa penyesuaian teknik. Ada beberapa penyesuaian teknik. Gitu. Lanjut ya. Ya. Ini ada studi tentang olah napas, di mana mereka yang rajin melakukan MBE itu adalah morning breathing exercise. Morning breathing exercise. Jadi latihan-latihan seperti yang digagas oleh Pak Jarod dengan latihan jam setengah 6 pagi, itu masuk kategori morning breathing exercise. Studinya menarik karena 10 tahun terhadap penderita kanker paru-paru dan kanker nasopharyngeal yang berlatih napas setiap pagi hari selama minimal 6 tahun. Nah, ini kelihatan ya. Ini tingkat apa namanya survivalnya lumayan dibandingkan mereka yang tidak pernah latihan pagi hari. Tuh, makanya sering saya sarankan latihan pagi hari wajib bagi semua penderita kanker. Sesuai dengan takdirnya dia bertemu dengan teknik olah napas yang mana, silakan latih saja. Jika takdirnya ketemu dengan Zenki, latih Zenki pagi hari. Jika takdirnya ketemu dengan PHS, latih materi di PHS, olah napas, let's say Wim Hof, karena disepakatinya begitu. Mungkin ada apa namanya water breathing, mungkin ada yang lain, whiskey breathing, ada MBSR, MBCT, dan sebagainya, dilatih pagi hari. Karena studinya sangat signifikan. Studinya pun cukup lama, 10 tahun ya, 10 tahun. Gitu. Jadi meningkatkan survival rate bagi mereka. Intinya ya umur lebih panjang. Nanti dari olah nafas ini dibantu dengan stress management tadi. Stress and belief diatur, stress and positive thinking diatur,
stress and positive feeling diatur, stress and bias optimisme diatur, dan stress and helping people diatur sesuai dengan kemampuan. Jadi mestinya, karena saya sarankan pada semua mereka yang sakit berat, mereka yang sakit berat, CA stadium 2, 3, 4, dan seterusnya gitu kan, yang sudah divonis tidak disembuhkan, katakanlah begitu ya, adalah orang-orang yang harusnya paling dermawan dan paling banyak nolong orang. Kalau kita pengen mengacu pada studi stress and helping people tadi. Karena ketika momentum dia nolong orang, ya mungkin lewat sedekah, mungkin lewat dana apa segala macem, atau dia ada rezeki, oh udah kamu saya bayarin ikut campnya Pak Jarot, katakanlah begitu ya. Nah, ini kan jelas kebaikan. Kita mengajak orang untuk ikut camp berarti kan masuk pada aspek kebaikan. Ya kan, bukan disuruh berbuat jahat di camp itu gitu kan, diajarin kayak gini, diberi pencerahan, diberi wawasan berdasarkan sains kan begitu. Ya itu siapa tahu merupakan faktor X. Baru setelah itu kita ikhtiar dalam bentuk pola nafas. Nah, di jurnalnya ini adalah morning breathing exercise. Nah, apa lagi? Nah, ini adalah studi Wim Hof yang pertama kali. Jadi jurnal ini adalah studi Wim Hof yang pertama kali. Nah, ini jurnal mengenai studi Wim Hof. Nanti kan dari sini, ya kan? Kalau kita melihat dari studinya itu, eh, kita lihat di hasilnya aja ya. pH, ini pH nih ya, yang paling sering. Ini pH naik, ya kan? Oksigen, saturasi naik. Nah, ini kelihatan. Saturasi oksigen naik, pH naik. Apalagi? Tapi ada lagi di sini. Nah, kelihatan jelas di sini. pH naik, dan kemudian adrenalin, ini epinefrin itu bahasa lainnya adrenalin. Norepinefrin bahasa lainnya noradrenalin. Naik, ya kan? Naik dibandingkan kontrol. Maka tadi sudah saya jelaskan, ketika misalnya adrenalin naik, maka dia akan singgah hinggap pada reseptor adrenergik. Lalu reseptor adrenergik ini akan mengeluarkan natural killer cell yang fungsinya adalah kill cancer. Nah, itu kenapa di dalam Wim Hof ini bisa dipakai metodenya untuk membunuh sel kanker. Jadi sekali lagi, menurut penelitiannya memang yang masih sangat variatif sekali. Tapi kalau jurnal yang tadi saya tunjukkan adalah kanker paru-paru dan kanker payudara yang paling dominan. Tidak lantas kemudian kanker lain tidak bisa. Mungkin juga bisa, tetapi yang paling dominan adalah payudara dan paru-paru. Kanker lain juga bisa dengan penyesuaian tertentu. Nanti kita ajarkan pada saat camp. Dan pada saat pendampingan, penjurusan di sesi 21 hari, itu nanti kita akan ajarkan step by step-nya sesuai dengan yang tadi saya ceritakan. Terus apa lagi? Nah, kelihatan di sini, gitu kan? Pada kontrol grup yang dilatih ini dopaminnya nggak begitu signifikan, biasa saja, kan? Apalagi yang lebih jelas kelihatan di sini. Nah, kita uji ini ada namanya IL-10. Nih, IL-10. Jadi dalam badan kita itu ada yang disebut dengan sitokin proinflamasi dan sitokin antiinflamasi. Sitokin proinflamasi ini saya hapus dulu. Nah, ini yang kita bahas mengenai IL-10 ya. Jadi sitokin proinflamasi itu berarti sitokin yang pro, mendukung atau penyebab inflamasi. Sedangkan sitokin antiinflamasi itu sitokin yang berarti menyebabkan inflamasinya berkurang, ya kan? Atau mengurangi efek inflamasi. IL-10 adalah sitokin antiinflamasi. Jadi IL-10 singkatan dari interleukin 10. Ini adalah sitokin anti-inflamasi. Jadi efek dari Wim Hof itu adalah menurunkan salah satu sitokin antiinflamasi. Salah satu. Kenapa? Karena interleukin itu banyak jenisnya. Dari interleukin 1, 2, 3, 4, 5, 1 juga ada 1 beta, 2 beta, 1 alfa, 1 beta, dan terus. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai di atas 10 sitokin itu. Yang sedangkan ada sitokin yang proinflamasi, salah satunya adalah, saya kasih warna berbeda, sesuai dengan jurnal ini ya, IL-8, ini
sitokin proinflamasi berarti turun, IL-6-nya juga turun. Ini bisa kelihatan di sini ya, IL-6-nya turun, IL-8-nya turun, berarti sitokin antiinflamasi. Kemudian ada TNF alpha, singkatan dari tumor necrosis faktor alpha. Ini juga dia turun. Jadi sitokin pro-inflamasi diturunkan. Nah, bangnya begitu. Sedangkan sitokin antiinflamasi dinaikkan. Oh, iuran apa sih canggih, ya kan? Setelah tadi adrenalin naik, ya kan? Kemudian adrenalin naik, dia akan hingga pada reseptor adrenergik. Kemudian dia juga akan memproduksi natural killer cell untuk kill sel cancer. Kemudian lingkungannya, pH-nya juga akhirnya jadi naik. Memang keren sih, ya kan? pH-nya naik. Jadi dapat berlipat-lipat dari manfaat Wim Hof ini. Atau yang sejenis dengan Wim Hof seperti Bastrika, kapal bati, Tumo, dan napas rit. Sama efeknya. Oke. Nah, ini pembahasan mengenai jurnalnya. Nah, kemudian apa lagi? Nah, di sini ada studi lagi mengenai stres. Orang-orang CA biasanya memang stresnya tinggi. Kan? Ya, depresinya tinggi, kecemasannya tinggi, stresnya tinggi. Kemudian bagi mereka yang sering latihan, stresnya bisa dikurangi. Seperti itu. Jadi dengan pengaturan pikiran, dengan pengaturan perasaan, itu bisa. Nah, nanti kita akan ajarkan. Nah, terus ada lagi studi yang cukup menarik ini mengenai bagaimana strategi-strategi umum yang hingga saat ini masih menjadi ya, sesuatu yang sering kita lihat ketika seorang itu melakukan terapi cancer. Yang tujuan utamanya adalah menghancurkan struktur sel cancer. Untuk tradisionalnya itu adalah surgery. Surgery berarti pengangkatan, gitu kan? Ada lagi terapi radiasi, ada lagi kemoterapi, ada lagi target terapi. Dan alternatif, untuk alternatif di sini bisa dilihat ada acid alkalin. Ini saya terjemahkan pakai bahasa, saya kasih nomor ya. Nah, acid alkalin balance. Nah, berarti membuat lebih basah. Nah, ini membuat lebih basah. Berarti hubungannya sama pH. Yang sudah kita singgung tadi kan. Ada beberapa teknik olah napas yang bisa menaikkan dan proven by science menaikkan pH. Jadi olah napas bisa dipakai sebagai salah satu terapi komplement karena dia acid alkaline balance treatment atau alkalinize cancer cell. Mengalkalinasi itu membuat jadi basa sel kanker. Kemudian apa lagi? Di sini ada magnetic resonance or bioresonance. Kill cancer with radio wave atau gelombang. Berarti kita sini sedang bicara frekuensi. Ya kan? Kita sedang bicara frekuensi. Apa yang ada di tubuh kita yang menghasilkan frekuensi? Ayo, pertama adalah otak, ya kan? Yang kedua adalah jantung. Jadi dengan cara mengatur otak dan mengatur jantung, kita sedang mengatur frekuensi. Nah, itu yang nanti menjadi wilayah dari napas ritme. Untuk nanti kita bantu untuk ajarkan dalam batas-batas tertentu sesuai dengan durasi latihannya. Nah, di sini ada enzim terapi, kita juga nggak main di situ. Lalu di sini ada treatment ozon, membanjiri area Dengan sayur. kanker dengan oksigen. Ya, membanjiri area cancer dengan oksigen. Membanjiri area cancer dengan oksigen. Jadi sudah, ketika seseorang itu melakukan sebuah teknik yang apa namanya membuat SpO2-nya menjadi 100%, ya kan? Maka otomatis oksigennya menjadi full penuh di dalam darahnya. Dan baru setelah itu dia melakukan penurunan SpO2 masuk pada kondisi intermittent hipoksia pada darahnya, maka oksigen yang tadi ada di darah itu akan dibongkar ke jaringan. Jadi contoh ya, misalnya untuk yang pertama, SpO2-nya itu katakanlah 100%. Saat sebuah teknik, let's say Wim Hof, tarik buang, tarik buang, tarik buang 100%. Lalu begitu tahan napas, SpO2-nya turun menjadi 50%. Dari 100 jadi 50. Apa maknanya? Maknanya adalah terjadi pembongkaran oksigen sebanyak 50%.
Jadi pembongkaran oksigen sebanyak 50%. 50% dari berapa? 50% dari total volume darah. Volume darah itu 5 sampai 7 liter. Ya anggaplah ambil tengah-tengah ya, 6 liter. Jadi 50% dari 6 liter terbongkar. Berapa? 3 liter. Berarti 3 liter oksigen pada saat seseorang itu melakukan teknik Wim Hof, menahan napas, maka terjadi pembongkaran oksigen 3 liter pada saat itu dalam waktu 1 sampai 2 menit saja. Berarti ini membanjiri oksigen dalam jaringan gitu kan. Maka poin nomor 4 ini tercapai. Membanjiri oksigen pada jaringan kan. Bayangkan saja 3 liter dalam waktu 1 sampai 2 menit aja. Itu kan melimpah sekali. Wow, seperti banjir oksigennya kan. Seperti itu. Dan ketika oksigennya tinggi, berarti pH-nya pun basa. Karena pH berbanding lurus dengan oksigen. pH berbanding terbalik dengan CO2. Nah, kita lihat nomor 5. Nomor 5 adalah starving cancer cell, melaparkan sel kanker. Melaparkan itu berarti jelas konsepnya adalah mengurangi glukosa. Pendekatannya bisa lewat makan, berarti kita memilih makanan-makanan tertentu yang rendah indeks glikemiknya atau rendah glukosanya. Juga bisa lewat puasa, intermittent fasting, gitu kan. Saya pernah bikin video khusus mengenai puasa, berapa jam puasanya untuk melaparkan sel kanker. Juga pengertian ketiga adalah teknik-teknik olah napas ya, atau mungkin olahraga atau apa saja yang membuat sel menjadi lapar, membuat gulanya turun, gampangnya begitu. Jadi harus ada teknik-teknik yang memaksa untuk menurunkan glukosa. Ya, jangan sampai malah tekniknya dipraktekkan malah naik glukosanya. Seperti itu. Nah, baru yang terakhir ini adalah accessing autonomous nervous system. ANS itu adalah singkatan dari saraf otonom, bahasa Inggrisnya ya, saraf otonom. Saraf otonom ini ada dua, ada simpatik, ada parasimpatik. Saya bikin sini aja. Kita sebut saja sistem saraf otonom (SSO). Jadi ada dua cabang, ada simpatik biasa disingkat SNS, ada parasimpatik biasa disingkat SNS. Nah, yang diharapkan di sini adalah mempengaruhi sistem syaraf parasimpatik. Jadi ini yang kita harapkan, parasimpatik yang diakses. Nah, begitu. Pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu teknik olah napasnya atau intervensi yang kita lakukan sedang menstimulasi parasimpatik. Nah, disitulah napas ritme punya konsep yang unik. Ya, ini ketika kita bicara mengenai HRV, teori jantung, ya ini HRV. Dalam teori HRV, kita bisa mengenali aktivitas syaraf parasimpatik dan syaraf simpatik melalui frekuensi, melalui angka frekuensi. Karena di dalam teori HRV, syaraf simpatik atau SNS itu ada frekuensinya, jadi 0,04 sampai 0,15 Hz. Ini frekuensinya syaraf simpatik. Sedangkan frekuensinya syaraf parasimpatik, PSNS, ini 0,15 sampai 0,4 Hz. Dan ini satu-satunya teknik pernapasan di seluruh dunia yang bisa melihat aktivitas simpatik parasimpatik dengan sangat jelas sekali, baik di atas kertas maupun di alat-alat yang nanti kita akan buktikan pada saat camp. Nanti kita akan uji peserta satu persatu, gitu kan, saat camp. Tekniknya betul tidak menghasilkan parasimpatik. Kalau tekniknya menghasilkan dominasi parasimpatik, maka frekuensi yang terjadi di badan orang itu pada saat itu, setelah dia melaksanakan teknik pernapasannya, teknik olah napasnya, harus berada antara 0,15 sampai 0,4 Hz. Harus begitu. Nah, itu baru kita bisa bilang bahwa proven by science, tubuhnya sedang dalam dominan parasimpatik. Atau kita bisa bilang bahwa sistem syaraf otonomnya sedang dominan parasimpatik. Harus bisa dibuktikan dulu. Kenapa kalau enggak nanti kita latihan olah napas yang keluar simpatik. Latihan olah napas yang keluar simpatik. Sedangkan syaraf simpatik berhubungan dengan mekanisme stres. Ya kan, latihan olah napas stresnya naik lagi. Latihan olah napas stresnya naik karena nggak terukur.
Nah, kalau di teori nafas ritme ini gampang sekali mengetahuinya. Selama hasil akhir dari setelah dia melakukan latihan pernapasan berada pada frekuensi 0,15 sampai 0,4 Hz di tubuhnya, maka itu adalah dominan syaraf parasimpatik dan ini yang kita harapkan. Karena poin nomor 6 sini dilihat, ya kan? Poin nomor 6 ini adalah assessing syaraf otonom influencing parasympathetic nervous system atau mempengaruhi syaraf parasimpatik. Jadi harus dibuktikan dulu, harus kita betul dulu tekniknya. Kalau betul, maka teknik ini menaikkan parasimpatik, maka probability kita untuk menuju kesembuhan jadi lebih tinggi. Pertanyaannya kenapa harus parasimpatik? Ini balik ke fungsi hormonal. Ketika parasimpatik ini naik, jadi ketika parasimpatik ini dominan, naik, maka akan terbentuk hormon namanya asetilkolin. Biasa disingkat ACH. Nah, salah satu properti dari hormon asetilkolin adalah dia akan bisa bersifat anti cancer, anti tumor, anti inflamasi, anti bakteri, anti virus. Jadi ini keren sekali nih asetilkolin ini. Kalau yang tadi adrenergic, adrenalin, kali ini namanya reseptor kolinergic, asetilkolin. Ini dasarnya itu. Jadi fungsi hormonal nanti akan bekerja. Maka ketika sebuah teknik terbukti bisa meningkatkan dominasi saraf parasimpatik, maka di tubuh orang itu pada saat itu sedang membanjiri, akan dibanjiri hormon asetilkolin. Maka kita punya potensi untuk mematikan sel kanker juga, karena salah satu propertinya adalah untuk kill cancer. Nah, begitu. Jadi ini penjelasannya seperti itu. Ya, kalau untuk apa namanya, tadi sudah saya jelaskan mengenai yang ini. Sedangkan untuk magnetic resonance bioresonance terapi tadi sudah, otak kita, jantung kita, pencernaan kita punya frekuensi. Masing-masing frekuensi itu bisa diakses dan kita sedang berusaha untuk melakukan proses disebut dengan koherensi. Koherensi itu, apa yang disebut dengan koherensi? Gampangnya adalah pikiran, perasaan, dan emosi kita ini selaras. Selaras. Seperti itu. Jelas ya. Kemudian kalau untuk meditasi, ya tadi kita bisa juga pengkondisian pikiran, pada mindfulness, atau kalau di bahasanya Pak Jarod ada MBSR, MBCT, sama aja. Kenapa? Karena kita harus lihat bagaimana jantung melakukan komunikasi dengan otak dengan berbagai macam pendekatan. Bisa dengan sistem syaraf, bisa dengan hormon, bisa dengan gelombang, pulse wave, bisa dengan medan elektromagnetik. Nah, ini nanti kita pelajari dikit-dikit. Ya, jadi 21 hari setelah camp ini, ya harapannya cukup. Memang kalau untuk cancer ini idealnya adalah latihan non-stop itu paling minimalnya adalah 90 sampai 100 hari. Paling minimalnya. Nggak boleh putus. Nah, kita kebetulan karena terkendala dengan apa namanya waktu, jadi kita akan siapkan 21 hari dulu. Kalau peserta bisa melakukan 21 hari konsisten, every single day, nanti akan disiapkan instrukturnya. Kita akan bantu untuk latihan hariannya, tekniknya, pendekatannya, audionya, semua kita siapkan. Jadi kenapa dibikin begitu oleh OMG? Supaya nggak ada alasan. Supaya nggak ada alasan untuk nggak latihan. Gitu. Jadi harus dicari cara untuk bisa latihan. Ya kan? Instrukturnya kita siapin 21 hari non-stop setiap malam. Ya kan? Kemudian nanti audio PowerPoint-nya, audio MP3-nya, ritme-ritmenya kita siapkan. Tinggal dipencet aja, nggak usah ngitung sendiri. Kalau ngitung tarik 3 detik, buang 5 detik kan pusing sendiri lama-lama kan. Pencet aja yang udah jadi audio MP3, tinggal ikuti tarik ya tinggal tarik, buang ya tinggal buang. Tinggal disimpan di HP. Kemudian kita siapkan juga diskusi tanya jawab PowerPoint-nya. Kita siapkan juga analisanya jika memang wilayah Jakarta, bisa mampir ke kantor. Jika tidak, disarankan punya alat ukur HRV. Jika tidak, nggak apa-apa, opsional saja. Tujuannya untuk mengetahui intervensi. Kenapa? Karena di dalam video ini, kita langsung masuk pada yang ketiga ya. Nah ini, jadi di video ini kita bisa menggunakan HRV sebagai prognosis. Contoh, pasien dengan semua jenis tipe kanker itu dengan melihat pergerakan nilai SDNN, itu salah satu bagian dari nilai HRV, kita jaga nilai ini untuk selalu di angka sekian, maka kita punya survival rate yang lebih tinggi.
Ini semua variabel HRV. Mas saya belum ngerti, ya nggak apa-apa, nanti kan diajar. Ya sama kayak jika kita uji kimiawi darah untuk melihat profil ginjal, kita pasti sudah paham apa yang harus diuji. Berarti ada variabel yang namanya ureum, kreatinin, GFR, ya kan? Ureum, kreatinin, GFR. Tiga variabel itu paling tidak bisa menunjukkan fungsi ginjal kita. Nah, mungkin ketukar dengan liver, karena liver harus menggunakan SGOT, SGPT. Paling tidak itu. Juga nggak mungkin bisa ketukar dengan gula darah atau diabetes. Dia menggunakan HbA1c, GDP atau GDS. Atau bisa juga insulin puasa atau albumin puasa. Nah, demikian juga ketika seorang itu belajar HRV, yang bisa dipakai untuk menjaga nilai-nilai itu. Nah, kayak contoh, untuk pasien-pasien CA, kalau saya sarankan nilai variabel HRV-nya tidak boleh kurang dari 20. Kenapa? Kalau kurang dari 20 ya artinya perjalanan intervensinya itu membawa kematian, bukan membawa kesembuhan. Jadi gampang sekali dikontrol setiap pagi, setiap hari. Dan karena bisa di-report dan bisa dikirimkan datanya, bisa kita evaluasi harian. Nah, ini nih salah satunya. Nah, ini pun semua riset-riset yang berhubungan dengan HRV melihat nilai-nilai SDN yang tidak boleh kurang dari 20. Ini salah satu gambaran bagaimana powerfulnya HRV, khususnya napas ritme, untuk melakukan prognosis evaluasi terhadap sebuah intervensi. Apakah membawa perbaikan atau pemburukan. Termasuk intervensi yang apa namanya double-doublean. Contohnya bagaimana double-doublean itu? Misalnya dia intervensi dengan obat, intervensi dengan herbal, intervensi dengan ini dan sebagainya. Nah, sekian banyak intervensi itu membawa perbaikan atau pemburukan. Kan tahu, HRV bisa tahu. Oke, nah, nah ini salah satunya ya. Jadi semua jenis cancer ini sudah pernah diteliti sampai ke leukemia segala macam. Variabel-variabel ini sangat bermanfaat. Nah, dari semua tadi, parasimpatik tetap memainkan peranan penting. Tetap memainkan peranan penting. Yuk, yang belum tahu mengenai vagal tone, jadi saya jelaskan singkat, bahwa di dalam tubuh kita, di otak kita, ada namanya 12 syaraf kranial. Ada 12 syaraf kranial. Hmm. Dari 12 syaraf kranial itu, ada 4 yang merupakan parasimpatik. 4 yang merupakan parasimpatik. Apa saja? Yang pertama adalah oculomotor, yang kedua adalah facial, yang ketiga adalah glossopharyngeal, dan yang keempat adalah vagus. Nah, jadi Tuhan kasih dari 12 syaraf kranial di otak kita, 4 syaraf berperan dalam proses penyembuhan, yakni oculomotor, facial, glossopharyngeal, dan vagus. Nah, dari 4 jenis syaraf parasimpatik tadi, ada satu jenis syaraf yang paling strong karena dia terhubung dengan lebih dari 80% organ tubuh kita, yakni syaraf vagus. Jadi ketika kita berhasil menstimulasi syaraf vagus, berarti kita sedang berusaha untuk melakukan perbaikan pada lebih dari 80% tubuh kita. Karena syaraf vagus terhubung dengan lebih dari 80% tubuh kita. Itu. Nah, dari itu di jurnal ini disebutkan higher vagal nerve tone, ya kan, may protect cancer patient by reducing inflammation. Jadi kita perkuat saraf vagusnya, perkuat. Jadi kita perkuat saraf parasimpatiknya. Jadi nanti latihannya akan dominan untuk menguatkan saraf parasimpatik untuk pasien CA. Seperti itu. Karena ini sangat-sangat proven sekali, sangat proven sekali. Oke, nah ya kira-kira untuk malam ini itu dulu. Nanti kita sambung lagi, kalau nggak nanti kemalaman. Satu buku ya yang menarik. Syaraf vagus itu adalah syaraf yang paling banyak diteliti sains. Ya. Nah, ini nama bukunya nih.
Saya gini. Hmm. Ini judulnya adalah Assessing the Healing Power of Vagus Nerve. Mengakses kemampuan penyembuhan pada saraf vagus. Ini tebal sekali. Ini adalah lebih dari 80 jurnal di dalam buku ini. Ya, nanti kita akan berikan beberapa bagian dari buku ini yang memang sangat bermanfaat untuk meningkatkan vagal tone tadi, saraf vagus tadi, selain lewat olah napas. Olah napas sih gampang sekali. Ya, sedangkan pembelajaran mengenai Wim Hof, gitu kan, nah ini juga ada. Seperti ini contohnya. Ini buku asli yang memang dibuat oleh Wim Hof. Tekniknya orisinilnya dia. Kalau yang di YouTube memang sudah banyak ada variasi. Ini yang orisinilnya dia. Yang diteliti oleh jurnal itu. Iya, ada banyak lah. Oke. Nah, begitu. Oke ya. Jadi nanti kita secara bertahap. Nanti mungkin besok ada Pak Jarot. Nanti kita akan bahas lagi kan ada 5 video. Tadi kan kita baru 2,5 video lah. Kita anggap saja 2,5 video. Nanti kita pelan-pelan sampai kita ngerti bahwa ada beberapa hal yang harus diberesin dulu. Seperti misalnya stress manajemennya. Ketika bicara stress manajemen ada 4 hal tadi antara stress dan belief, stress dan keyakinan, kemudian stress dan positif mindset, stress dan positive feeling, stress dan bias optimisme, ya, dan stress and helping people. Nah, ini kalau dijalankan, ini sudah punya pengaruh yang besar sekali pada kesembuhan. Kenapa? Karena setiap hormonal itu nanti akan setiap feeling, thinking akan dikonversi menjadi aspek hormonal. Dan setiap rasa atau pikiran yang berhasil dijaga untuk melimpah. Nanti kita akan belajar konsep keberlimpahan di dalam olah napas. Setiap feeling atau thinking yang berhasil dijaga melimpah setiap harinya akan menyebabkan terjadinya keberlimpahan hormonal. Karena kita bisa memilih rasa, kita bisa memilih pikiran apa yang akan muncul, berarti kita bisa memilih hormon yang nanti akan keluar. Nah, supaya nanti apa namanya hormon ini bermanfaat, ada saya video yang memang saya tunjukkan ya, terus meditasi yang ini dia. Nah, di sini. Ini adalah yang berhubungan dengan bagaimana afektif imunologi. Kenapa kita harus benar di dalam melakukan pemilihan rasa? Nggak boleh keliru, khususnya bagi pasien CA. Kenapa? Karena setiap rasa akan melibatkan pembentukan sitokin proinflamasi atau sitokin antiinflamasi. Dan yang paling penting adalah pembentukan jaringan saraf yang baru yang apabila, ketika saya singkat saja ya, yang apabila, saya kesimpulannya di sini, nah ini dia. Yang apabila keliru dalam memilih pikiran dan keliru dalam memilih perasaan akan menyebabkan takdir yang berbeda pada sel syaraf kita, pada fisik kita, pada raga kita. Jadi sel syaraf pertamanya netral. Pertamanya netral, disebut sebagai astrocyte. Pertamanya netral. Tapi ketika kita keliru di dalam memilih pikiran, keliru dalam memilih perasaan, maka takdirnya jadi sedemikian berbeda. Bayangkan. Iya kan? Kalau kita salah, ini kita lihat sini ya. Kalau kita salah ambil jalur yang ini, yang ada adalah neurotoxic factor, neurodegeneration. Jadi seharusnya makin lama makin rusak dan makin mati. Tapi kalau kita benar dalam memilih rasa, maka yang muncul adalah ini, aspek perbaikan. Dari satu sel saraf yang sama. Bayangkan, Tuhan kasih potensi kayak gitu. Inilah kenapa yang saya sering sebut bahwa memang ini terbukti kehendak bebas itu nyata adanya. Kita yang memilih. Kita yang memilih. Karena dari hasil pilihan itulah takdir badan kita terbentuk. Pilihan pada pikiran, pilihan pada perasaan. Takdir badan kita terbentuk di situ. Salah milih, salah takdir. Makanya hati-hati nih. Ya kan, kok bisa seperti itu? Nah, ini ada ringkasannya. Ini saya tunjukkan ringkasannya. Tuh, termasuk di sini. Jika seseorang itu memiliki hubungan negatif, gitu kan, akan terjadi peningkatan sitokin proinflamasi. Kecepatan pemulihan lukanya menjadi sangat rendah, menurun. Ya, fungsi-fungsi imunnya juga
turun, dan seterusnya. Ya, nah, ketika dia mendapatkan supportive, ini saya bahas detail di sini, nanti bisa ditonton video. Nanti kita bahas pertemuan akan datang, biar lebih jelas. Tuh, jadi keliru kita memilih lingkungan, maka akan keliru menciptakan takdir pada raga kita, pada kehidupan kita. Begitu. Ya, cukup ya. Nanti kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Monggo kalau ingin tanya jawab, silakan di grup. Apa namanya? Tadi dia nanya apa tuh? Bisa minta PowerPoint-nya? Boleh, nanti saya share PowerPoint. Jadi saya masukkan ke dalam grup ya PowerPoint-nya. Kirimkan saja. Jadi sekali lagi, 5 sesi dari saya, 5 sesi dari Pak Jarot, berarti total 10 sesi kurang lebih ya. Ya mungkin saya akan selesai duluan karena Pak Jarot mungkin banyak kesibukan, sehingga nanti sesi beliau setelah camp, saya 5 sesi, kita akan jelaskan konsepnya. Nanti di sesi campnya itu adalah pengujian dan pembuktian frekuensi-frekuensi napas kita betul atau tidak sedang dalam mode simpatik, betul atau tidak dalam mode parasimpatik, apa yang terjadi sampai ke gelombang otaknya segala macam. Kalau kita berpikir positif, negatif dan sebagainya, termasuk visualisasi, kapan visualisasi harus diletakkan, termasuk gelombang alfa, kapan kita menstimulasi otak kita untuk masuk pada alfa. Kenapa harus dipilih alfa? Karena alfa itu adalah gelombang otak yang bersifat relaksasi. Kalau otaknya rileks, berarti tidak terjadi gluconeogenesis. Ya kan, tidak terjadi pembentukan glukosa. Maka gelombang otak berkorelasi dengan penurunan glukosa atau stabilisasi glukosa. Maka orang-orang yang sering rileks, otaknya tenang, otaknya santai, gitu kan, nggak cepat meletup-letup, maka glukosa dia bisa tekan. Nah, ini ada dasarnya. Dan kita akan buktikan teknik-teknik yang betul-betul ketika diukur pakai alat ukur gelombang otak, pasti benar. Nah, itu karena kita uji. Nanti saya akan membawa, ini contohnya alat ukur gelombang. Ini dipasang di, apa namanya, kepala. Nah, ini ada modulnya, seperti ini. Modul ini nanti dipasang, saya gedein, pasang seperti ini. Lalu kemudian ini diletakkan di dahi. Ini memancarkan Bluetooth, lalu ditangkap oleh handphone. Lalu kita munculkan tampilan alfa, beta, delta, theta, gamma, apa adanya dari gelombang waktu. Tujuannya apa sih? Supaya kalau kita bilang bahwa teknik ini menghasilkan alfa, ya beneran alfa. Jadi kita punya tipis ketepatan pada sebuah teknik. Sama kayak HRV tadi. Kalau kita bilang frekuensi napas ini harus berada pada parasimpatik, maka napas kita begitu selesai latihan napas harus berada pada 0,15 sampai 0,4 Hz. Kan itu efek penyembuhannya di situ. Kalau kita bilang bahwa teknik ini akan menghasilkan gelombang delta. Kenapa? Karena kita butuh delta. Delta itu kan gelombangnya orang bermimpi. Di dalam mimpi ada realita. Jadi ketika kita kan orang-orang sakit kan sering berharap saya pengen sembuh gitu kan. Berarti dia sedang bervisual. Saya pengen sembuh, saya pengen bersih, dia bayangkan paru-parunya mungkin bersih, dia bayangkan ini bersih segala macam. Tapi imajinasinya terjadi di gelombang yang mana? Itu. Kalau imajinasinya salah letak, salah naruh, ya nggak jadi. Makanya ini kadang-kadang orang jadi hopeless. Orang kadang-kadang merasa merasa jenuh, merasa jenuh. Kenapa? Karena saya setiap hari sudah blessing, saya setiap hari sudah apa namanya membayangkan bersih CA-nya, tapi nggak bersih bersih. Malah saya bayangkan setiap hari bersih 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 bersih, malah metastasi. Bisa begitu kenapa? Ya karena kekeliruan dalam meletakkan gelombang otak, ya visualisasi pada gelombang otak yang nggak tepat. Jadi tujuan harusnya bagaimana? Dikondisikan dulu otaknya sebelum melakukan visualisasi. Jangan langsung ujuk-ujuk tiba-tiba langsung visualisasi aja mas. Oh bayangkan ya, belum tentu jadi. Jadi tujuan olah napas teknik-teknik itu adalah pengkondisian untuk mencapai kondisi yang diharapkan. Jadi kalau kita butuhnya delta, kenapa harus dibikin delta dulu supaya nanti begitu sudah masuk, silakan Anda bervisualisasi dalam imajinasi dalam pikiran. Karena gelombang otaknya sudah pas, sudah benar. Jika otak yang relaksasi, maka silakan dibentuk dulu gelombang alfa, baru setelah itu silakan melakukan relaksasi pada pikiran atau relaksasi pada perasaan dan seterusnya. Jadi ada pemahaman seperti itu nanti yang akan kita berikan di camp dan kita jelaskan lewat pembuktian alat-alat ini. Sehingga nggak ada mengarang bebas, nggak ada mengarang bebas karena alatnya nempel di badan peserta. Jadi kalau dia keliru, nanti kita koreksi-koreksi sampai nanti hasilnya sesuai.
Dan nanti akan tercipta sebuah sebuah rasa yang khas. Contoh ya, kalau seseorang dipaksa gelombang otaknya masuk ke delta, pasti dia akan mengantuk. Karena gelombang delta adalah gelombangnya orang yang pengen tidur, dia pasti mengantuk. Dan rasa mengantuk itulah kekhasan dari gelombang delta. Sama ketika orang relaksasi, pikirannya masuk pada gelombang alfa, dia ada rasa yang khusus, terbentuk rasa yang khusus. Nah, nanti saya jelaskan pada saat camp. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang menonton pada siaran malam ini bisa ikut campnya. Karena kalau enggak, ya kita nggak bisa tempel-tempelin alat ini di badan Bapak Ibu, begitu. Kayak gitu ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nah,